Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 3. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. 3. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4. Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah SWT. Berdoalah dengan sikap yang baik. Gambar ini menunjukkan sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, marilah kita memberi penghormatan kepada bendera merah putih, seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap sempurna. Rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya. Siap? Gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Setelah memberi penghormatan kepada bendera merah putih, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Mari Membaca.
pustaka. Yuk ayo mari membaca. Yuk ayo ke pustaka. Yuk ayo mari membaca. Yuk ayo ke pustaka. Yuk ayo mari membaca. Yuk ayo ke pustaka. Yuk ayo mari membaca. Ayo membaca. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi, dalam kurung migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi, dalam kurung non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. A. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Lihatlah gambar ini. Batu bara dan barang tambang langka seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, tembaga, marmer, granit, plutonium, uranium, intan berlian. B. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi dapat diperbarui adalah matahari, air, bermacam-macam hewan, dan bermacam-macam tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Anak-anak, mari kita simak video manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan berikut ini. Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup.
Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Setelah menyimak video manfaat energi matahari, selanjutnya adalah tugas mandiri 1. Buatlah tabel seperti contoh ini. Sebutkan 5 manfaat energi matahari bagi manusia. Kemudian, sebutkan 5 manfaat energi matahari bagi hewan. Kemudian, sebutkan 5 manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Kerjakan tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya, bagus. Setelah mengerjakan tugas, mari kita lanjutkan belajar. Wawancara mengidentifikasi sumber-sumber energi di lingkungan sekitar. Kamu akan melakukan wawancara. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Ini adalah temanmu Ivan dan Elin. Ivan berkata,
Wawancara itu apa ya? Elin menjawab, wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber. Pengertian ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ada 3 hal pokok dalam wawancara, yaitu narasumber, daftar pertanyaan, dan laporan hasil wawancara. Apa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang memberi informasi tentang sumber energi. Orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi tentang sumber energi. Contoh narasumber yaitu 1. Orang tua, 2. Kakak, 3. Ibu guru, 4. Pak guru, 5. Kepala desa, dan lain-lain. Daftar pertanyaan adalah kelompok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Lihatlah daftar pertanyaan ini. Nomor 1 misalnya, siapa nama bapak? Siapa nama ibu? Nomor 2, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Nomor 3, apakah makanan pokok masyarakat di daerah ini? Nomor 4, apakah semua keluarga menggunakan energi listrik? Nomor 5, selain gas, energi apa yang digunakan untuk memasak? Untuk membuat laporan hasil wawancara, kalian dapat membuatnya seperti contoh ini. Tulislah tanggal wawancara itu dilakukan. Tulislah nama narasumbernya pada kotak berwarna merah itu. Kemudian, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan kepada narasumber pada kotak berwarna hijau itu. Lalu, tulislah jawaban narasumber pada kotak berwarna biru itu. Bagaimana anak-anak? Mudah kan membuat laporan hasil wawancara? Kalian anak-anak yang hebat pasti bisa. Semangat! Di akhir pembelajaran ini, anak-anak akan menyanyikan lagu Sumber Energi Kehidupan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Terbarukan dan tak terbarukan, semua ada di alam kita. Hasilkan energi untuk kehidupan. Yang terbarukan melimpah di alam, takkan pernah habis jika digunakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Yang tak terbarukan terbatas di alam, akan cepat habis jika digunakan. Contohnya semua barang tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam. Menghemat energi tak terbarukan harus dilakukan.
kehidupan. Salah satunya dengan menggunakan energi alternatif. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Energi alternatif memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan karena jumlahnya melimpah serta penggunaannya bebas polusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah ada dua macam sumber energi, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi tidak dapat diperbarui yang lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya yaitu matahari, air, hewan, dan tumbuhan. Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ada 3 hal pokok dalam wawancara, yaitu narasumber, daftar pertanyaan, dan laporan hasil wawancara. Itulah kesimpulannya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman 1,5 meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.